Sebetulnya tidak boleh terjadi muprop Kadin Jawa Barat ada 2 lokasi sebetulnya. Oh, ya. Jangan kami itu mengharap-harap, ternyata tidak. Kalau misalkan tidak diundang ya nggak apa-apa. Kalau tidak diakui ya nggak apa-apa gitu. Dan di sana ada satu terlontar dari Kadin Indonesia menyatakan bahwa ternyata Kadin Indonesia itu tidak pernah ada rencana mengadakan muprop di Karawang. Nah, sekalian pada pertemuan itu kami mempertanyakan, kalaulah ini terjadi muprop Jabar, tolong ada ketegasan dari Kadin Indonesia, khususnya dari bagian organisasi. Pesertanya itu siapa? Yang berlaku adalah SK-nya yang dikeluarkan oleh Pak. Assalamualaikum, Sampurasun. Sampai ketemu lagi di Sorot Kabar Kadin Jabar. Ya, malam ini kami dihadiri oleh 2 tamu yang akan menjadi narasumber di acara podcast malam ini. Ada Ketua Kadin Garut dan Wakil Ketua Umum, Wakil Ketua OKK Kota Bogor. Pak Rajab, selamat datang. Baik. Pak Yus, selamat datang ya. Oke, ini Pak Rajab, Pak Yus, seperti kita ketahui bersama bahwa Kadin Jabar ini sudah hampir 1 tahun gonjang-ganjing. Oke. Ya. Dan belum lama ini telah terjadi 2 muprok, ya, musyawarah provinsi Kadin Jawa Barat. 1 berlangsung di Bogor dan 1 berlangsung di Bandung, ya. Nah, kebetulan Pak Rajab ini kan ada di Bandung nih, ya. Kalau Pak Yus ini ada di Bandung. Ya. Saya di Bogor, Pak. Pak Yus ada di Bogor. Nah, yang ingin kami tahu kira-kira kenapa Bapak hadir di Bandung dan kenapa Pak Yus hadir di Bogor, gitu kan ya. Untuk pertama saya ingin dengar Pak. Oke, dari saya dulu ya. Ya, silakan Pak Rajab. Menurut saya itu simpel. Sebetulnya tidak boleh terjadi muprop Kadin Jawa Barat ada 2 lokasi sebetulnya. Oh, ya. Kalau kita flashback ke belakang, pada saat ini sebetulnya ini isu-isu itu begitu cepat ya di muprop itu. Pertama, pada saat itu ada wacana akan terjadi muprop tanggal 18 di Karawang. Kami 16 ketua Kadin kabupaten kota datang ke Kadin Indonesia. Kebetulan ini pada saat itu diterima oleh Pak Nasir dan Pak Topan. Kami pertanyakan, Pak, kenapa ini benar nggak bahwa di Karawang mau ada muprop? Sementara kami sampai sekarang belum menerima undangan. Sementara dalam PO, dalam ADRT bahwa undangan itu harus dilayangkan kepada Kadin kabupaten kota itu minimal 1 minggu, 7 hari lah, 7 hari. Kenapa 7 hari? Agar kami bisa melaksanakan pleno. Siapa sih yang akan diusung sebagai peserta? Siapa yang akan diusung, ditugaskan sebagai mandatnya itu untuk jadi peninjau kan itu. Nah, pada saat itu siapa sih yang jadi peserta? Pada saat itu terjadi miskomunikasi mungkin. Ternyata Kadin Indonesia itu tidak pernah ada rencana mengadakan muprop di Karawang. Nah, sekalian pada pertemuan itu kami mempertanyakan, kalaulah ini terjadi muprop Jabar, tolong ada ketegasan dari Kadin Indonesia, khususnya dari bagian organisasi. Pesertanya itu siapa? Jangan kami itu mengharap-harap, ternyata tidak. Kalau misalkan tidak diundang ya nggak apa-apa. Kalau tidak diakui ya nggak apa-apa gitu. Dan di sana ada satu terlontar dari Kadin Indonesia menyatakan bahwa peserta muprop yang dalam tata kutip diadakan nggak tahu tanggal berapa adalah
Yang berlaku adalah SK-nya yang dikeluarkan oleh Pak Cucu Sutara Ya. dan Pak Agung Suryamal. Itu yang jadi catatan. Nah, sementara ini kan di bawah ini di kabupaten kota ribut, Pak. Bahwa peserta ini dari pihak ini, bahwa peserta ini dari pihak ini. Ini terjadi dualisme di mana-mana. Nah, pada saat itu kami menyatakan bahwa sok atuh putuskan ku Kadin Indonesia harus tegas. Jangan dikasih ngambang gitu. Nah, pada saat itu ada satu kesepakatan bahwa tanggal 18 itu tidak ada muprok. Oke, kami pulang. Kami menandatangani surat pernyataan yang di dalam meterai pada saat itu yang isinya salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada Kadin Indonesia selama 14 hari untuk merencanakan, bukan untuk melaksanakan. Merencanakan muprok. Poin 2-nya sesuai ADART. Poin ketiganya bahwa peserta yang akan diikut sertakan dalam muprok itu adalah peserta yang mempunyai SK dari Pak Cucu Sutara dan SK dari Pak Agung Suryamal sebagai caretaker Kadin Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Pak Anindya. Selesai di sana, Pak. Itu. Kami itu pegang gitu loh. Nah, dalam pertemuan itu ada usulan bagaimana kalau tanggal 22 atau tanggal 24. Kalau misalkan tidak di tanggal itu, Kadin Indonesia sibuk melaksanakan muprok di luar Jawa Barat, akhirnya nanti Jawa Barat kebagiannya di 2026 gitu loh. Kalau pengen segera-segera, saya dengan simpel menyatakan. Dan saya sangat setuju, kita samina wa atona kepada Kadin Indonesia. Bahwa keputusan tertinggi di dalam organisasi adalah musyawarah mufakat. Apapun kalau sudah musyawarah mufakat selesai, ada ERT, PO segala macam bisa selesai. Asal musyawarah mufakat. Artinya musyawarah mufakat itu harus semua. Semua menyetujui, ayo laksanakan. Tidak ada yang ditinggalkan. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang merasa dirugikan. Terjadilah cek paribasan. Nah, saya bilang itu. Mau dilaksanakan di Kadin Indonesia pun boleh, ayo. Esok lusa juga, ayo. Asal kita musyawarah mufakat, selesai semua. Dah yang namanya muprok tinggal ketok palu, 2 menit itu udah selesai tuh. Ya. Tapi ini ada ART-nya dulu nih. PO-nya dulu nih, dibenahi setelah dijalankan. Ini semua bisa selesai dengan apa? Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakatnya siapa? Pemilik saham di provinsi adalah Kadin Kabupaten Kota. Itu yang harus dipahami. Satu. Tentukan dulu siapa yang mempunyai sahamnya. Tadi sudah dibicarakan. Satu adalah yang mempunyai SK dari Pak Cucu Sutara. Kedua adalah yang mempunyai SK dari Agung Suryamal. Udah selesai, barangnya udah selesai. Setelah pemilik saham ini punya hak, barulah kita bicara. Mau lambat, mau cepat, kan gitu dari Kadin Indonesia itu. Ini selesai, mau lambat, mau cepat juga selesai. Kalau ini semua diajak berunding, gitu. Jadi jangan sampai juga ada agak ini harus saya sampaikan ini bahwa kami 16 Kadin Kabupaten Kota yang tergabung yang datang tanggal 17 ke Kadin Indonesia tidak ada dalam benak pemikiran kami atau siapapun menolak calon, tidak ada. Malah saya mengusulkan kalau ada calon yang mau masuk, kan ini di Jawa Barat itu pernah terjadi mau muprok nih. Sudah terjadi fase pelaksanaan muprok yang dilaksanakan di Trans, yang pada saat itu digagalkan oleh sekelompok orang. Ya, ini kan sudah berjalan. Pendaftaran ke calon ketua sudah, konvensi ALB sudah. Jadi tahapan-tahapan itu sudah diselesaikan. Tinggal pelaksanaan tiba-tiba dibatalkan. Oke, kita nggak apa-apa. Kita memanut samina wa atona kepada Kadin Indonesia selama AD, ART dan PO dilaksanakan. Kita sepakat juga AD, ART, PO itu bisa ditutupin dengan keputusan apa? Musyawarah mufakat.
musyawarah mufakatnya apa? Yang punya saham sepakat Keseluruhan, ya. secara keseluruhan. Tidak boleh ada satupun yang dirugikan gitu. Ya. Gitu tuh permasalahannya. Oke, berjalanlah dari itu kita berjalan, kita pulang ke daerah masing-masing dengan mempunyai pegangan bahwa yang akan diundang itu SK Pak Cucu, SK Pak Agung Suryama. Tiba-tiba ada berita setelah tanggal 17 kami ke Kadin Indonesia, tiba-tiba ada berita bahwa tanggal 24 akan diadakan muprop. Pertanyaan kita, apakah ini muprop lanjutan dari Trans? Artinya kan 2 calonnya. Atau muprop lagi dengan calon baru. Dan kita sudah menyatakan, apabila ada calon baru, kita terbuka asal sesuai ada RT. Artinya harus dibuka lagi pendaftaran sesuai aturan main. Kalau tidak ada aturan main ini mau dianggap beres, kumpul dululah ketua kabupaten kota yang tadi yang saya itu SK Pak Agung, SK Pak Cucu, kumpulin 27 loh. Karena di dalam ADRT dikatakan bahwa kalau tidak salah nih, muprop bisa dilakukan apabila disetujui oleh 50% plus 1 Kadin Kabupaten Kota. Itu selesai Pak. Sederhana sekali. Dan saya menyarankan kepada Kadin Indonesia, apabila ini mau dilaksanakan, mau dibuka lagi calon, kita setuju, mangga. Malah kami berkelakar. Sok atuh calon teh sinang nguriling we ka kabupaten kota. Biar nanti di pelaksanaan muprop itu tidak ada lagi perdebatan segala macam, tinggal track gitu loh. Selesai. Tiba-tiba tanggal 24 sana ada. Mana ini? Undangannya mana? Segala macam. Kami kebingungan. Pada saat kami kebingungan, tiba-tiba saya pribadi ditunjuk sebagai panitia panitia pelaksana muprop di Bogor. Muprop belum ada alamat. Udah keluarlah undangan. Tapi di dalam undangan tidak eksplisit. Ketua Kabupaten Garut misalkan Haji Rajab itu untuk menghadiri muprop tanggal sekian di mana, tempatnya hotel apa atau rumah apa atau apa, ini nggak ada. Dikasih begitu saja, mungkin ada prosedur yang harus dilakukan. Itu mungkin keadaan kenapa Kabupaten Garut mengambil sikap ada di Bandung. Dan kami melakukan ini tidak atas keputusan saya sendiri. Kami melakukan pleno didampingi oleh One Team, One Hat semua. Begitu kronologisnya gitu. Dan ya kami berharap segera akhirilah perselisihan ini. Betul. Kalaupun kami Garut yang harus jadi korban demi persatuan ini, kami siap lah melepaskan Kadin, tapi melepas dengan syarat terhormat demi kebersamaan Kadin Jawa Barat. Bisi Garut anu jadi ganjalan anak, nggak apa-apa, sok. Tapi harus jadi kebersamaan Kadin Jawa Barat kembali utuh. Karena untuk apa jadi ketua Kadin beri jeung ririuhan wanya? Capek. Betul, Pak. Capek, Pak. Iya. Itu mungkin, Pak. Ya, sebetulnya kan yang menjadi harapan Pak Ketua Pak Haji Rajab ya, itu juga adalah harapan para pengusaha, harapan juga asosiasi, dan saya yakin juga harapan pemerintah. Karena yang sering menjadi pertanyaan berkaitan dengan ini Kadin yang mana, itu dari semua itu gitu. Iya, Pak. Jadi berharap bahwa memang Kadin ya, dimanapun berada, khususnya di Jawa Barat, itu betul-betul menjadi satu. Selesailah kita dari dilema selama 1 tahun. Nah, artinya bahwa keputusan Garut ya kan memilih mengikuti muprop di Bandung itu dengan pertimbangan kronologis yang kita mau ikutin ada ART aja. Ya, sesuai dengan ART. Jadi harapannya mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pencerahan bagi masyarakat gitu kan ya. Dan ini juga menjadi satu bukti bagi Kadin Indonesia bahwa yang menjadi keputusan Garut itu kurang lebihnya adalah kita ingin tetap konsisten dalam. Jadi kita tidak saya potong Pak, bukan tidak menghormati ke Bogor, bukan. Ya. Tapi sampai jam 12 malam kita harus kemana, bingung. Betul. Sementara kita dari Garut ke Bogor itu tujuannya kemana? Tempatnya di mana?
Kan kita kalau misalkan diundang nih, ada undangan nikahan kan jelas. Tempatnya di sini, bagian kita jam berapa kan gitu. Ya, betul. Ini mah nggak ada, Pak. Terus saya ke Bogor mau ke mana gitu, bingung gitu. Ya, ya. Sementara di Bandung jelas. Di Hotel Preanger jam 10. Cek paribasa anu ngampihan, Pak. Kami dari daerah. Iya, iya, iya. Bisa teu apal kota di Totolonjong, kasasam deui. Ya anu ngampihan ya udahlah. Kita putuskan singgah di Bandung. Iya, iya. Dengan segala konsekuensi. Namun ya dengan segala risiko kami siap. Oke, siap. Terima kasih nih, Pak Haji nih informasinya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan. Nah sekarang saya juga ingin mendengarkan nih dari wakil ketua OKK. bidang OKK ya, oke, Pak Yus yang mungkin akan menjelaskan kenapa pada akhirnya Pak Yus ini memilih di Bogor gitu kan ya, dengan segala Dinamikanya ya. dinamikanya. Silakan waktu dan Siap. tempat Pak Yus. Nuhun Kang. Jadi